Pemirsa, kembali lagi masih di Pusaka dan saya masih bersama dengan Mas Doni dan juga Bang Fian. Tadi kita masih membahas mengenai keris dalam tradisi lisan. Ini sedikit banyak tadi sudah sedikit kita ungkap bahwa yang namanya tradisi-tradisi yang ada dan juga mengiringi dari keberadaan keris ini sendiri sebenarnya menarik ya untuk selalu dibahas dan untuk selalu dijaga. Karena kalau lama-lama kalau nggak dijaga ini bisa hilang tentunya, tergerus oleh waktu, bukan begitu Mas Doni? Justru itu yang menjadi ciri keris kita kan begitu. Karena kebetulan UNESCO sudah mengakui keris Indonesia ya sebagai warisan budaya dunia tahun 2005. Disebutkanlah budaya warisan budaya dunia oral and humanities. Jadi tradisi lisan dan kemanusiaan. Jadi yang diakui sisi intangible-nya memang. Betul. Bukan tangible. Padahal tangible keris dalam artian pembuatan ini itu memang dan rumit. Sulit bisa disandingkan dengan katana Jepang misalnya atau Damascus steel atau pedang Arab. Tapi oleh UNESCO yang lebih rumit dari keris bukan tekniknya, bukan tangible-nya, tapi intangible-nya justru yang tidak ada duanya di dunia. Tapi ceritanya ya. Iya, karena tidak ada duanya di dunia cerita senjata yang di belakangnya itu ceritanya banyak sekali seperti keris tidak ada di dunia. Jadi hanya di Indonesia saja? Hanya keris yang sepenuh itu kan. Belum lagi di setiap daerah kan ada kerisnya masing-masing. Berbeda-beda ya? Bahkan di luar Indonesia ya di Filipina, di Brunei, di Malaysia itu nanti ceritanya juga punya masing-masing. Tapi kalau menurut Anda sendiri apa yang membuat keris ini sangat istimewa gitu loh Mas? Ya karena seiring dari sejarah. Dari sejarah kita tahu dari awal keris, dari artefak ditemukannya zaman Mataram Hindu-Buddha itu kira-kira sejaman Borobudur dan Prambanan ya. Dari awal itu kita lihat juga di relief-reliefnya ada, relief candi ya kan. Dari artefaknya kita bisa lihat bagaimana keris itu dulu dimuliakan gitu. Nah, itu turun-temurun nanti bentuknya berubah, terus bentuknya tambah rumit, terus variannya tambah banyak. Sedangkan kalau kita lihat pedang, seberapapun varian jenis pedang kita masih bisa hitung jari. Tapi varian keris itu ratusan. Apa yang membuatnya beda? Ya karena didalami terus dikembangkan, dipakai sebagai alat untuk menyampaikan pesan. Dipakai itu alat untuk menceritakan sesuatu, semiotik, simbol-simbol. Jadi dalam dapurnya, dalam pamornya, Bang. Jadi kita bisa lihat bahwa keris itu makin tua umurnya itu makin sederhana. Makin tua makin sederhana. Awal-awal mulanya bentuknya sederhana. Sederhana aja, belum ada ukiran-ukiran segala macam. Jadi keris itu misalnya bahkan mendekati segi 4 ya. Iya, jadi dia bantek, pendek, tebal. Keris pertama bentuknya segi 4. Iya, karena tebal. Karena tebal, jadi seperti berat, ternyata pendek gitu ya. Bantek kalau orang sekarang bilang. Terus lambat laun memanjang, menipis, terus menghalus, terus variannya berubah menjadi sebuah tren kali ya. Tren-trenan zaman dulu mungkin seperti itu kali, bukan? Iya, tren dalam pola pikir orang zaman dulu ya, bukan tren zaman sekarang. Jadi yang namanya intangible asset itu kan ada makna dan fungsi, gitu kan. Fungsi pertama itu pasti fungsinya untuk berkaitan dengan bagaimana manusia itu menggunakan alat untuk mencari makan. Baru kemudian digunakan untuk mempersenjatai diri semacam itu. Jadi ada tingkatannya. Jadi makin kuno, makin kuno dia, makin canggih dia makin penuh dengan simbol, makin penuh dengan makna. Makin penuh dengan ukiran-ukiran seperti itu. Jadi keris itu sendiri juga bisa menyampaikan sebuah pesan khusus buat penerus. Keturunan sampai detik ini tentunya ya. Ya, karena di keris itu ada khasnya sendiri kan. Warangka itu ada ceritanya. Kemudian handle-nya ada cerita ini. sendiri. Kan berbentuk perahu seperti penumpang di perahu kan. Ini yang perahu besar, yang perahu kecil kan seperti itu. Ada ceritanya. Karena kepulauan kita bangsa pelaut kan leluhur kita seperti itu. Betul. Tapi menurut Anda sendiri Mas Doni melihat keris ini sendiri sebenarnya awalnya itu terbentuk sebagai apakah hanya untuk pertahanan hidup atau hanya untuk hiasan? Ya awalnya kan senjata tikam. Memang aslinya senjata tikam. Nah, senjata tikam itu kan senjata pribadi. Jadi dulunya leluhur kita kan pakai batu. Alat-alat batu, mungkin ada belati batu, ada apa yang setiap yang aktif ya laki-laki ya itu membawa. Nah, kemudian ketika masuk zaman logam, terus ada masyarakat mulai kompleks kan, sosial, ada kepala suku, ada raja, ada apa. Nah,
akhirnya ada pembedaan dari senjata tikam yang pribadi masing-masing, ada pembedaan. Yang ini punyanya kepala suku, ini kemudian ini punyanya raja, punya apa. Nah itu yang menjadi semakin rumit. Tadinya hanya senjata tikam, kemudian menjadi alat untuk penunjuk serata sosial ceritanya. Kemudian ada pesan-pesan di dalam itu. Terus kemudian karena itu menjadi suatu yang diperhatikan terus-menerus, makanya variannya jadi tambah banyak karena menjadi alat untuk menyampaikan pesan. Dan karena budaya pilihan kan, nanti setiap daerah memilih untuk membentuk kerisan seperti ini. Betul. Misalnya kita sebut contoh keris Sunda, orang kadang nyebutnya keris Pajajaran ya, keris Galuh lah. Itu kita bisa jumpai sampai ke Lombok. Kok bisa ya? Ya karena punya kekhasan yang dicari orang dari zaman dulu. Kalau kita ke Jogja, ke Solo, bahkan itu akan kita temui keris Sunda di mana-mana. Nah karena dia bilahnya tipis, tapi bajanya mantap gitu kan. Jadi kita bisa jumpai itu di Bali, di mana, tapi dengan sarung daerah masing-masing. Nah, itu kan ada pilihan kan, ternyata Mpu dari daerah Galuh waktu itu, ternyata sampai ke daerah lain disukai pilihan dia dalam membuat keris seperti itu misalnya. Baik. Nah, pemirsa, ini sangat menarik sekali bicara mengenai seputar keris dan juga tradisi lisannya ini sendiri ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini, jadi buat Anda semua jangan kemana-mana, tetap terus di Pusaka.